Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 275. Bab 1535 Xiao Yan versus Kepala Aula Jiwa. Banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan suara swooshes saat mereka melihat Kepala Aula Jiwa melangkah maju. Nama sengit yang pernah diterima oleh Kepala Aula Jiwa di dataran tengah telah mencapai tahap di mana seseorang gemetar ketakutan mendengarnya. Meskipun dia secara bertahap menghilang dari pandangan seseorang karena kemundurannya yang berkepanjangan, reputasinya yang kuat tidak hilang bahkan setelah jangka waktu yang lama. Jika seseorang ingin menentukan peringkat individu teratas di dataran tengah, Kepala Aula Jiwa, Hun Misheng, akan menempati kursi teratas. Dua hasil imbang dalam 3 pertarungan. Hal ini agak mengejutkan ketua, tapi ini tidak akan mampu mengubah hasil akhirnya. Kepala Aula Jiwa berada 1000 kaki jauhnya dari Xiao Yan ketika dia akhirnya berhenti perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Auranya tenang saat dia berbicara. Ekspresinya tidak berubah karena situasi saat ini. Xiao Yan bertukar pandang dengan Kepala Aula Jiwa. Arus tersembunyi melonjak dan suhu udara sepertinya meningkat pada saat ini. Kita harus memberikan ruang untuk mundur ketika melakukan sesuatu. Terkadang, kita tidak boleh terlalu percaya diri saat berbicara. Ketua Aula harus menjaga dirinya sendiri. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Haha, Aula Jiwa tidak membiarkan siapapun hidup saat melakukan sesuatu. Cara berbicara seperti ini hanya untuk individu yang biasa-biasa saja. Jika seseorang mengkhawatirkan semua ini ketika mencoba mencapai hal-hal besar, dia akan menjadi sedikit picik. Kepala Aula Jiwa tertawa keras sambil menyindir. Semua orang merasa sedikit bersemangat di dalam hati mereka setelah mendengar perdebatan verbal ini. Pertarungan ini adalah yang paling penting saat ini. Salah satu pihak adalah Kepala Aula Jiwa, dan dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan dapat dianggap sebagai pemimpin aliansi Istana Langit. Pertarungan keduanya menentukan pemenang dan pecundang pertarungan ini. Klan mengkritikku karena kamu. Saat itu, saya memberi perintah untuk mengirim orang ke Kekaisaran Mahajia untuk menangkap Xiao San. Pikiranku adalah kita harus melenyapkan semua orang saat melakukan serangan, tapi kepala suku ini telah mundur untuk berlatih ketika perintah dikeluarkan. Beberapa bawahanku sedikit malas dan hanya menangkap Xiao San karena aku tidak ada. Anda berhasil menghindari banyak upaya untuk membunuh Anda setelah kejadian pertama itu karena mereka semua meremehkan Anda. Dalam 1 dekade atau lebih, kamu telah mencapai level ini selangkah demi selangkah. Mata Kepala Aula Jiwa agak rumit saat dia menatap Xiao Yan. Ancaman terhadap klan Hun ini adalah seseorang yang bisa mereka musnahkan sejak lama, namun karena banyak alasan yang tidak dapat diduga, mereka akhirnya membiarkan ancaman ini tumbuh pada tingkat yang menakutkan. Sekarang, jika seseorang mengesampingkan status orang ini sebagai musuh, Kepala Aula Jiwa merasakan kekaguman terhadap orang ini di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa jika itu dia akan kesulitan mengatasi perjalanan yang sulit ini dan mencapai puncak benua ini. Pemimpin ini memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal dalam membiarkan Anda berkembang sejauh ini. Oleh karena itu, kali ini, saya berharap untuk menghilangkan tanggung jawab itu. Kepala Aula Jiwa tersenyum. Matanya menjelajahi Xiao Yan, yang memiliki ekspresi tanpa ekspresi, saat dia berkata perlahan. Saya juga berharap dapat membantu mengakhiri pertikaian berdarah anggota klan Xiao hari ini. Suara Xiao Yan lembut, tapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya. Dia tidak bisa melupakan banyak kejadian yang tersebar dari masa lalu bahkan sekarang. Klan Xiao akhirnya terpecah karena klan Hun. Ayahnya telah ditangkap dan anggota klannya telah dibunuh. Pada akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat-tempat di sekitar Kekaisaran Jiama. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi klannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memikul beban pertikaian berdarah itu. Perjalanan yang dijalaninya telah mengasah kemauannya. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Aula Jiwa semakin meningkat. Kepala Aula Jiwa tersenyum tipis setelah mendengar jawaban ini. Douki hitam gelap perlahan keluar dari tubuhnya. Dia berkata, serang saja. Kepala ini juga ingin melihat seberapa kuat dirimu, yang telah mengalami pertemuan beruntung di alam api iblis, menjadi. Bang!
Sebelum kepala aula jiwa dapat mengatakan semua yang ingin dia katakan, ledakan sonik rendah dengan cepat terdengar di telinganya. Terlebih lagi, ruang di depannya bergetar saat ledakan sonik terdengar. Sesosok muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Kedua jarinya melengkung, dan api merah muda menari-nari dengan gembira. Suhu dunia meningkat seiring munculnya api merah muda. Serangan itu terjadi dengan sangat cepat. Bahkan kepala aula jiwa yang tenang pun memiliki ekspresi terkejut di matanya. Detik berikutnya, douki hitam pekat di permukaan tubuhnya menggumpal seperti refleks terkondisi. Dengan cepat berubah menjadi perisai hitam. Ci! Nafas Xiao Yan tidak berhenti. Mereka menekan perisai itu, melelehkannya dengan api merah muda yang menari-nari dalam sekejap. Setelah itu, jari-jarinya bagaikan kilat saat mengarah ke mata ketua aula. Hem! Kepala aula jiwa mendengus dingin saat menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Tubuhnya tidak bergerak. Dia tidak bertindak untuk melawan jari Xiao Yan. Sebaliknya, dia membanting telapak tangannya ke dada Xiao Yan. Dia jelas bermaksud menukar matanya dengan mata pihak lain. Ci, kepala aula jiwa telah merencanakan dengan sangat baik. Xiao Yan tertawa saat melihat serangan itu, tapi tangannya tidak berhenti. Sebaliknya, dia menurunkannya dan dengan akurat menekankan jari-jarinya ke telapak tangan kepala aula jiwa. Api merah muda menyala dan douki hitam pekat di telapak tangan kepala suku dengan cepat meleleh. Master aula jiwa mengerutkan kening ketika dia merasakan betapa sombongnya api teratai pemurni iblis itu. Tubuhnya sedikit gemetar dan banyak bayangan muncul. Tubuhnya muncul kembali di udara di atas. Ekspresinya sedikit gelap dan serius saat dia melirik telapak tangannya. Ada tanda sepanjang setengah inci di sana. Tidak ada darah yang keluar dari lukanya karena pembuluh darah di sekitarnya telah terbakar oleh panas yang terpancar dari api teratai pemurni iblis. Benar-benar layak menjadi api teratai pemurni iblis. Kepala aula jiwa terluka saat pertarungan dimulai. Meski tidak serius, namun tetap saja terlihat jelek. Pertarungan keduanya tampak seperti pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, kedua belah pihak secepat hantu. Dalam sepersekian detik, mereka bentrok dan berpisah. Selain beberapa orang yang bermata tajam, sebagian besar orang sedikit terpesona oleh bentrokan tersebut. Hati mereka tanpa sadar merasakan kerinduan sekaligus rasa kaget. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik ke arah kepala aula jiwa, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segel tangannya mulai berubah secepat kilat. Setelah segel tangan diganti, sosok ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki melingkari permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Xiao Yan tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera melepaskan serangan gelombang sonik jiwanya yang sangat kuat sesaat setelah serangan pertamanya. Kamu! Sosok ilusi besar itu melebarkan mulutnya, dan gelombang spiritual yang menakutkan menghantam kepala aula jiwa dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Xiao Yan, orang lain mungkin takut dengan murka ilahi musim semi kuningmu, tapi kepala suku ini tidak takut. Kepala aula jiwa mundur saat douki hitam keluar dari tubuhnya. Douki berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di depan banyak pasang mata yang tercengang. Sosok ilusi ini menciptakan formasi aneh saat melilitnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi pengabdian saat mereka berlutut. Pada saat yang sama, mulut mereka mengeluarkan banyak gelombang sonik spiritual. 10.000 jiwa yang menyembah. Gelombang sonik spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan kepala aula jiwa sebelum berubah menjadi anak panah tajam yang ditembakkan dan bertabrakan dengan keras dengan serangan spiritual kemarahan ilahi musim semi kuning. Wahoo! Dua gelombang sonik spiritual bertabrakan, dan dalam sekejap, pegunungan berdengung. Banyak ahli menjadi pucat karena fluktuasi spiritual ini. Seteguk darah segar dimuntahkan, dan mereka mundur dengan wajah terkejut. Kekuatan gelombang sonik saja yang membuat mereka sangat rentan. Gelombang sonik berbenturan dan menyebar ke seluruh angkasa. Roh ilusi yang mengelilingi kepala aula jiwa meledak satu demi satu. Akhirnya semuanya meledak hingga tidak ada yang tersisa, tubuhnya sepertinya tidak mengalami banyak kerusakan karena telah dilindungi. Xiao Yan akhirnya mengerutkan kening saat melihat serangannya tidak berbuat banyak. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan serangan gelombang spiritual yang bisa menandingi kemarahan ilahi musim semi kuning.
Kepala aula jiwa ini memang berpengetahuan luas. Selain itu, jiwa Master Aula juga berada pada tingkat surgawi sempurna, sama dengan keadaan jiwa Xiao Yan. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan kepala aula jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat menengah kelas Dou Sheng bintang 5. Dengan kata lain, kekuatannya meningkat selama 2 tahun ini. Meskipun kekuatan batinmu sangat kuat, aku khawatir itu hanyalah pemikiran aneh bahwa kamu ingin menggunakannya untuk mengalahkan kepala desa ini. Kepala aula jiwa secara acak mematahkan serangan gelombang sonik terakhir sebelum dia berbicara. Xiao Yan melirik ke arah kepala aula jiwa tetapi tidak menjawab. Dia membuka mulutnya dan api merah muda keluar. Menyusul kemunculan api merah muda ini, pepohonan di sekitar gunung mengeluarkan kepulan dan menyulut dirinya sendiri di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, mereka berubah menjadi abu saat api besar berkobar. Mata kepala aula jiwa menyipit ketika dia melihat api merah muda melayang di atas kepala Xiao Yan. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Jika api surgawi yang menakutkan seperti api teratai pemurni iblis ini menyerang tubuhnya, bahkan dia akan segera menerima luka serius. Api surgawi yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi bukan hanya api yang hanya bisa dibicarakan oleh orang lain. Ini pertama kalinya aku menggunakan api teratai pemurni iblis melawan-lawan. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ke arah kepala aula jiwa yang tampak serius, dan berbicara sambil tersenyum. Mata kepala aula jiwa menyipit ketika dia melihat api merah muda melayang di atas kepala Xiao Yan. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi yang meskipun api iblis sangat kuat, kita hanya perlu melihat siapa yang mengendalikannya. Kepala aula jiwa berbicara dengan suara lemah. Dia mengamati Xiao Yan dan kelompok api merah muda. Gumpalan api hitam yang sangat redup tiba-tiba muncul jauh di dalam matanya. Tentu saja itu terlihat sangat tidak biasa. Selain itu, api teratai pemurni iblis mungkin sangat kuat, tapi... Hei! Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa mendeteksi fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam tubuh Yi kecil. Di dalam tubuh kepala suku ini, sepertinya ada sesuatu yang hadir. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1536 Api Pemakan Ketiadaan. Xiao Yan menatap kepala aula jiwa, yang melayang di langit di atas, pandangan sekilas. Kedua tangannya tampak seperti bunga teratai saat menari dan membentuk banyak bayangan. Setelah segel tangan ini, kumpulan api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara swoos saat melesat ke langit. Akhirnya, ia dengan cepat bergoyang di depan banyak pasang mata. Suhu yang mengerikan secara bertahap terpancar sementara nyala api merah muda bergoyang. Hal ini menyebabkan seluruh dunia terasa seperti kapal uap. Pegunungan di pegunungan jatuh terkadang terbakar, menyebabkan asap tebal membubung ke langit. Douki dari beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, beberapa dari mereka yang mengalami gejolak emosi yang intens terkejut saat mengetahui bahwa tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih hangat. Api teratai pemurni iblis memiliki kemampuan luar biasa dalam menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Penemuan ini membuat takut banyak orang untuk menarik diri. Hanya setelah mereka keluar dari pegunungan barulah mereka merasakan rasa sakit yang membakar di hati mereka melemah. Semua wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sungguh layak menjadi pemurni api teratai iblis dengan menjadi menakutkan seperti ini, para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung memperlihatkan wajah serius dan iri. Jika seseorang melawan seseorang yang memiliki api surgawi semacam ini, seseorang harus membagi perhatiannya untuk menahan suhu api yang tinggi sebelum pertarungan dimulai. Suhu yang mengerikan ini bahkan bisa dengan mudah membakar Douki. Xiao Yan akhirnya berencana menggunakan api teratai pemurni iblis. Pak Tua Hun menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia akan merasa sedikit kesulitan untuk berurusan dengan api teratai pemurni iblis. Meskipun kepala aula jiwa memiliki level yang lebih tinggi dari Xiao Yan, bukan tidak mungkin dia kalah jika dia ceroboh. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkahi rejeki. Saya pernah mencoba mendapatkan api teratai setan pemurnian ini saat itu, namun pada akhirnya saya kembali dengan kegagalan. Tanpa diduga, dia mampu menundukkan api dengan kekuatannya. Hun Qian mau menghela nafas sebelum dia langsung tertawa.
Namun, bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan api teratai pemurni iblis, dia tetap tidak akan merasa mudah untuk mengalahkan Hunmi. Sheng. Master Aula Jiwa memfokuskan matanya pada kumpulan api merah muda yang berputar-putar saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ekspresi suram. Di atas kehikmatan ini, ada juga gelombang panas yang tidak biasa di dalam diri mereka. Api merah muda secara bertahap membentuk sepiring api merah muda di depan banyak mata. Tepi pelat api terdiri dari simbol api yang aneh. Jika seseorang memeriksa simbol-simbol ini, seseorang akan dapat mengatakan bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Di tengah 6 jenis api surgawi ini, yang merupakan pusat dari lempengan api, nyala api merah muda seperti kristal bergoyang mengikuti angin. Reinkarnasi Buddha yang marah. Mata Xiao Yan mengeras setelah pelat api terbentuk. Jeritan pelan tiba-tiba terdengar. Bas! Pelat api merah muda di langit mengeluarkan gelombang suara mendengung setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Pelat api kemudian mengeluarkan suara retak saat diputar perlahan. Sambil berputar, kristal api merah muda yang ditempatkan di tengah pelat api mengeluarkan suara embusan saat tiba-tiba menembakkan pilar api setebal lengan. Api merah muda itu hanya setebal lengan, tapi membengkak karena angin saat melesat ke depan sebelum membesar hingga ratusan kaki. Ci! Api merah muda baru saja terbentuk dan melesat ke arah gunung di bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah bersentuhan, anehnya gunung itu menghilang di hadapan banyak pasang mata seolah-olah terbuat dari es. Hanya lubang selebar 1000 kaki yang tertinggal. Lubang besar itu tampak tak berdasar. Sekilas, kita tidak bisa melihat akhirnya. Pergi! Segel tangan Xiao Yan berubah. Sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala aula jiwa di langit, dan sepiring api dengan cepat naik. Pilar api merah muda menembus tanah, membentuk selokan sedalam 10.000 kaki di depan banyak mata yang tercengang. Tampaknya segala sesuatu yang disentuh oleh sinar api itu seakan-akan tidak berubah menjadi apa-apa. Ci! Sinar api itu bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan secepat kilat. Orang-orang biasa hanya bisa mendeteksi kilatan cahaya sebelum sinar api merah muda aneh itu mengunci kepala aula jiwa, yang baru saja hendak mundur. Cici! Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda, douki yang megah di sekitar kepala aula jiwa mulai meleleh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun douki terus melonjak keluar dari kepala tubuh aula jiwa, ia tidak mampu mengejar kecepatan pencairan douki. Kekuatan reinkarnasi Buddha yang marah saat ini telah menjadi luar biasa dengan menguatnya api yang baru terbentuk. Jika Dousheng elit biasa dikelilingi oleh sinar cahaya ini, ahli biasa itu kemungkinan akan mampu bertahan selama setengah menit atau lebih sebelum douki mereka benar-benar meleleh. Pada saat itu, bahkan jiwa seseorang pun akan terhapus oleh pancaran sinar yang membara. Ekspresi para ahli di langit berubah ketika mereka melihat kepala douki dari aula jiwa dengan cepat menghilang. Mata mereka menunjukkan sedikit kengerian saat mereka melihat kembali ke piring api yang berputar di langit. Mereka dapat mendeteksi aura yang sangat padat dan berbahaya yang memancar dari pancaran api. Kepala aula jiwa tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Semua orang saling memandang ketika pikiran ini terlintas di hati mereka. Setelah douki di dalam ketua aula jiwa benar-benar habis, dia akan dikalahkan. Kontrol reinkarnasi. Xiao Yan melihat ke arah kepala aula jiwa di langit, yang dengan kuat menahan pancaran sinar api. Matanya menjadi sedikit dingin ketika tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Setelah perubahan segel ini, api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Bas! Sinar api setinggi 100 kaki tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arah yang berlawanan. Dalam sekejap mata, ukurannya menyusut hingga puluhan kaki, tapi tidak berhenti di situ. Itu terus menyusut dengan liar. Setelah sinar api ini menyusut dengan cepat, semua orang bisa merasakan energi pemusnahan terkumpul. Ini buruk. Ekspresi Pak Tua Hunmo segera berubah setelah merasakan energi ini. Bahkan jantungnya mulai berdebar kencang saat pancaran api menyusut hingga seukuran ibu jari. Pengekangan reinkarnasi, kejatuhan reinkarnasi. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan setelah sinar api menjadi seukuran ibu jari.
Sinar itu mengunci dahi kepala Aula Jiwa saat Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Wah! Pelat api reinkarnasi di langit bergetar setelah teriakan ini dibuat. Perlahan-lahan runtuh saat cahaya merah melintas di langit. Sinar api seukuran ibu jari itu dengan kejam menghantam kepala Aula Jiwa dengan kekuatan destruktif. Bang! Ledakan keras terdengar di langit. Gelombang api mengerikan yang diciptakan oleh sinar tersebut menyebabkan beberapa elit Dou Sheng buru-buru mundur dengan ekspresi berbeda. Mereka bahkan takut mengambil risiko untuk melakukan kontak dengannya. Ia telah menyerang. Yao Lao dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat mereka melihat balok itu mendarat. Bahkan kepala Aula Jiwa kemungkinan besar akan menderita setelah terkena serangan sekuat itu. Nenek moyang Menarapil juga mengunci matanya pada tempat di mana api merah muda itu meledak, namun alisnya sedikit berkerut. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Mata dari seluruh penjuru gunung menatap ke langit. Beberapa percakapan terjadi secara bergelombang. Serangan Xiao Yan sebelumnya terlalu kuat. Jika tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, bukan tidak mungkin bisa ditentukan pemenangnya. Aula Jiwa benar-benar sunyi. Mereka tidak menyangka kepala Aula Jiwa tidak memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertarungan ini. Hun Qian memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya. Dia hanya tertawa setelah mendengar percakapan orang lain. Xiao Yan melayang di langit. Udara yang sangat panas keluar dari mulutnya. Matanya terfokus pada titik di mana api merah muda itu menyebar. Meskipun dia cukup percaya diri dengan serangannya, dia merasa bahwa ketua Aula Jiwa tidak akan mudah dikalahkan karena alasan yang tidak diketahui. Suara kecil tiba-tiba keluar dari area di mana api merah muda menyebar. Dia memang belum mati, ekspresi Xiao Yan tidak senang mendengar suara kecil ini. Kehati-hatian dalam hatinya meningkat. Wah! Begitu Xiao Yan mengutarakan pikirannya, sosok hitam samar-samar terbentuk di tengah-tengah nyala api merah muda yang menyebar. Kekuatan isap yang sangat aneh tiba-tiba menyapu ke segala arah saat itu muncul. Api merah muda yang tadinya menyebar, tersedot kembali. Akhirnya, api merah muda itu menghantam tubuh orang yang perlahan keluar dari api di depan banyak mata. Mata ini dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar telah menyerap api teratai pemurni iblis ke dalam tubuhnya. Apakah dia mencoba bunuh diri? Tindakan sosok hitam itu langsung menimbulkan keributan. Jelas, semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak terluka? Mata Xiao Yan sedikit tertegun saat mengamati kepala Aula Jiwa saat dia perlahan keluar dari api. Xiao Yan merasa tidak percaya. Rasa api teratai pemurni iblis, sungguh lezat. Namun sayangnya itu bukanlah sari api. Saya benar-benar ingin merasakan esensi dari api iblis yang memurnikan. Kepala Aula Jiwa berdiri di langit. Dia memukul mulutnya dan senyuman yang tidak biasa muncul di wajahnya. Dia memandang Xiao Yan yang mengerutkan kening. Api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tidak biasa muncul di matanya. Jejaknya merembes keluar dan energi di sekitarnya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia dilahap seluruhnya oleh kekuatan yang tidak biasa. Apakah kamu merasa bingung? Kepala Aula Jiwa tertawa pelan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Kamu memiliki api teratai pemurni iblis sementara kepala suku ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu. Kepala Aula Jiwa perlahan mengulurkan tangannya. Sekelompok api hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul. Api hitam bergejolak dan samar-samar membentuk wajah manusia. Gelombang kekuatan melahap keluar dari mulut wajah manusia. Mata Xiao yang tiba-tiba menyempit hingga seukuran lubang jarum saat api hitam berwajah manusia muncul. Yang kedua di peringkat api surgawi. Api pemakan ketiadaan? Bab 1537 Hi kecil mengungkap kekuatannya. Badai besar telah terbentuk di dalam hati Xiao Yan saat ini. Api pemakan ketiadaan adalah api surgawi yang menempati peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Peringkatnya bahkan lebih tinggi dari api teratai pemurni iblis. Misteri yang menyelimuti api surgawi ini bahkan lebih tebal daripada api teratai pemurni iblis. Setidaknya, berita tentang api teratai pemurni iblis telah menyebar ke seluruh benua, namun Xiao Yan belum pernah mendengar berita apapun terkait dengan api pemakan ketiadaan ini sampai sekarang.
Api pemakan ketiadaan berada di peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Api ini lahir dari ketiadaan. Tidak ada gambar yang perlu dicari atau bentuk yang perlu dipahami. Dari sudut pandang tertentu, api pemakan ketiadaan bisa dianggap sebagai keberadaan yang misterius. Api pemakan ketiadaan dikatakan mampu melahap apapun. Hanya sejumlah kecil benda di dunia ini yang bisa menahan kemampuan melahapnya, tapi api pemakan ketiadaan ini hanya ada di legenda. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tanda-tanda ini. Oleh karena itu, guncangan di hati Xiao Yan relatif kuat ketika dia melihat kepala aula jiwa benar-benar memanggil api surgawi ini, yang hanya ada dalam legenda. Api pemakan ketiadaan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki api pemakan ketiadaan? Yao Lao juga segera mengenali api hitam yang tidak biasa itu. Kejutan ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Semua orang di samping gemetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Bahkan nenek moyang Menarapil mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Beberapa ahli di sekitar merasakan ketidakpastian setelah melihat pegunungan jatuh, yang menjadi sunyi senyap. Api pemakan ketiadaan terlalu misterius. Hanya sedikit orang yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa agak bingung ketika melihat api hitam di kepala tangan aula jiwa. Gugusan api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala aula jiwa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda. Gelombang air mata kebahagiaan justru terpancar dari dirinya. Xiao Yan, sepertinya dia sangat puas dengan seleramu. Kepala suku ini jarang melihatnya mengungkapkan kegembiraan seperti itu. Kepala aula jiwa tertawa kecil saat melihat reaksinya. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap kumpulan api hitam itu. Dia tiba-tiba merajut alisnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Api surgawi milikmu ini bukanlah api pemakan ketiadaan." Banyak orang yang tanpa sadar terkejut setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Yao Lao sedikit terkejut. Selain api pemakan ketiadaan, tidak ada api surgawi lain yang memiliki kekuatan melahap. Oh! Kepala aula jiwa hanya mengangkat alisnya setelah mendengar pernyataan Xiao Yan. Tangannya perlahan mengusap api hitam berwajah manusia di tangannya dan bertanya. "Jika api milikku ini bukan api pemakan ketiadaan, kenapa kamu tidak memberitahuku apa itu?" Xiao Yan menatap wajah kepala aula jiwa dan tersenyum. Kejutan di hatinya juga perlahan terkuras habis. Api pemakan ketiadaan ini memang mampu memancarkan kekuatan pemakan yang unik, namun Xiao Yan memiliki 6 jenis api surgawi. Hampir tidak ada seorang pun di benua ini yang memiliki pemahaman lebih baik tentang api surgawi selain dia. Oleh karena itu, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah setelah dia tenang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tidak dapat ditunjukkan dengan tepat, tapi dia menjadi yakin di dalam hatinya setelah mendengar jawaban kepala suku. Api hitam berwajah manusia di tangan kepala aula jiwa mungkin ada hubungannya dengan api pemakan ketiadaan, tapi Xiao Yan yakin bahwa benda ini bukanlah api pemakan ketiadaan yang sebenarnya. Ini adalah penilaian yang bisa diambil Xiao Yan karena pengalamannya yang luas dalam bermain api selama lebih dari 1 dekade. Kekuatan melahap yang dimiliki api ini tidak dapat dipalsukan. Itu memang sesuatu yang dimiliki oleh api pemakan ketiadaan. Namun, sepertinya agak lemah. Mungkinkah benda ini adalah benih api dari api pemakan ketiadaan? Mata Xiao Yan menatap kepala aula jiwa saat dia tiba-tiba bertanya. Yang disebut api benih ini adalah nyala api yang terpisah dari nyala api esensi. Benih api memiliki beberapa kemampuan api esensi, tetapi jauh lebih lemah. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai avatar api surgawi. Namun, kemampuan untuk memisahkan dan membentuk benih api adalah sesuatu yang sangat sedikit dimiliki oleh api surgawi. Api teratai pemurni iblis yang lama mungkin memiliki kemampuan seperti itu, namun ia tidak memisahkan diri karena begitu seseorang memisahkan diri dan membentuk benih api, ia akan menurunkan kekuatannya. Iblis api tidak suka perasaan kekuatannya dipisahkan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah ketua aula. Dia bisa dengan jelas mendeteksi mata kepala suku yang menyipit ketika kata, benih api, disebutkan. Seperti yang diharapkan. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya ketika dia melihat sedikit perubahan ini.
Jika orang ini benar-benar memiliki api pemakan ketiadaan yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Kenapa dia perlahan melahapnya seperti yang dia lakukan saat ini? Namun, kepala ini memiliki benih api dari api pemakan ketiadaan, ini berarti bahwa klan Hun kemungkinan besar memiliki api pemakan ketiadaan yang sebenarnya. Hati Xiao Yan sedikit serius. Dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk tentang dasar klan Hun kali ini. Api pemakan ketiadaan adalah sesuatu yang hanya ada di legenda. Namun, itu sebenarnya berada di tangan klan Hun. Ini bukanlah kabar baik bagi Xiao Yan. Kamu memang layak menjadi ahli bermain api. Master Aula Jiwa dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dia tertawa dengan suara samar. Dia diam-diam mengkonfirmasi dugaan Xiao Yan. Api pemakan ketiadaan sangat penting bagi klan Hun. Meskipun dia memiliki status yang tinggi, mustahil baginya untuk mengungkapkan wujud aslinya. Lupakan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan api pemakan ketiadaan. Bahkan jika dia bisa, klan tidak akan mengizinkan siapapun selain kepala klan untuk membawanya keluar dari alam Hun. Namun, meskipun itu hanya benih api, itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Master Aula Jiwa mengangkat tangannya. Wajah manusia yang dibentuk oleh kumpulan api hitam melebarkan mulutnya dan dengan keras menggigit tangan kepala suku. Douki mulai keluar dari tubuhnya sebelum ditelan oleh api hitam. Kepala Aula Jiwa menjadi sedikit pucat setelah Douki di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam, namun api hitam itu semakin kuat. Pada akhirnya, dia melolong tajam dari mulutnya. Tubuh aslinya yang berukuran kepala telah menjadi setinggi 1000 kaki, menyebabkan api hitam berkobar di langit. Mereka yang hadir dapat merasakan Douki di dalam tubuh mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencoba melepaskan diri dari tubuh mereka. Mereka buru-buru menekan Douki mereka untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Api hitam besar dengan wajah manusia melayang di langit. Mata hitam cekungnya menatap Xiao Yan. Suara samar air liur yang tertelan bisa jadi membuat wajah api hitam itu terlihat asing. Tuan pemakan api, bunuh dia. Master Aula Jiwa dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memerintahkan nyala api ini. Cara dia menyebut kelompok api ini juga berbeda. Wajah manusia api hitam mengeluarkan teriakan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, apinya bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang angkasa seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Benang garis api hitam menyebar. Mereka tampak seperti sangkar saat mereka menjebak Xiao Yan di dalamnya. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka kelompok api hitam yang tidak biasa ini mampu melancarkan serangannya sendiri. Rasanya enak sekali. Api hitam bergoyang dan wajah manusia yang sangat besar sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Ia mengeluarkan tawa yang tajam dan aneh. Dengan patuh biarkan aku melahapmu. Bang! Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari ruang sekitarnya setelah tawa tajam api hitam terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia sedang bersiap untuk menekan api surgawi yang ganas di dalam tubuhnya ketika api merah muda yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa peringatan apapun. Perubahan mendadak yang tak terduga ini mengejutkan Xiao Yan. Dia melihat api merah muda berkumpul dengan cepat di depannya. Mereka berubah menjadi bayi api seukuran telapak tangan. Bayi ini adalah Yi kecil. Yi kecil, cepat kembali. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat melihat bayi ini muncul. Yi kecil adalah inti dari gabungan 6 api surgawi. Xiao Yan akan benar-benar panik jika Yi kecil tertelan oleh api hitam. Yiwa. Yi kecil hanya menggelengkan kepala kecilnya saat mendengar teriakan panik Xiao Yan. Wajah kecil yang lembut itu anehnya mengandung kemarahan saat menatap wajah manusia. Api teratai pemurni iblis dan api pemakan ketiadaan masing-masing berada di peringkat ketiga dan kedua, namun keduanya tidak lebih kuat dan menakutkan. Tentu saja, ini karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat pertarungan antara kedua jenis api surgawi ini. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Meskipun Yiwa adalah api surgawi yang baru terbentuk dari perpaduan 6 api surgawi, nalurinya sebagian besar diambil dari api teratai pemurni iblis.
Oleh karena itu, mendengar api hitam ini, yang hanya merupakan benih api primal, bertindak begitu arogan, memprovokasi dia menyebabkan kemarahan muncul dari dalam tulangnya. Yawa! Dalam kemarahannya, tubuh kecil Yi kecil tiba-tiba pecah. Lautan api berwarna merah muda tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Penjara api hitam yang dibentuk oleh api hitam dihancurkan dengan paksa, dan kemudian api merah muda menyapu ke arah yang berlawanan dan berubah menjadi penjara api yang lebih besar. Penjara ini dibentuk untuk menjebak sekelompok api hitam. Api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Yi kecil. Bahkan ketika Xiao Yan secara pribadi menggunakan api, dia tidak akan mampu menandingi kendali Yi kecil. Bagaimanapun juga, Yi kecil dapat mengendalikan api surgawi ke tingkat yang sempurna dan tanpa celah karena wujud aslinya adalah roh api. Perubahan tak terduga ini telah mengejutkan api hitam ketiadaan. Ia segera melepaskan kekuatan melahapnya. Kali ini, tidak lagi seberuntung itu. Di bawah kendali pribadi Yi kecil, setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri. Hasilnya tidak dapat diprediksi jika wujud sebenarnya dari api pemakan ketiadaan menelan Yi kecil, tapi bagaimana mungkin benih api itu bisa bertindak dengan terampil di depan seorang Grandmaster sejati? Yawa! Yi kecil benar-benar mengabaikan melahap api hitam ketiadaan. Api merah muda berkobar sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya mirip dengan wajah besar. Setelah itu, dia dengan ganas meraih wajah besar itu di depan banyak pasang mata yang tertegun. Yi kecil sepertinya benar-benar berencana menelan benih api-api pemakan ketiadaan ini. Bab 1538 menentukan pemenang. Urgensi. Mulut di wajah manusia yang dibentuk oleh api pemakan ketiadaan mengeluarkan jeritan tajam yang menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Yi kecil. Wajahnya mulai meronta. Api hitam terus menyembur keluar dari tubuh wajah itu. Mereka dengan marah menyapu ke arah Yi kecil. Yawa! Yi kecil mengabaikan pembalasan api pemakan ketiadaan. Api merah muda di tubuhnya menggumpal menjadi baju besi seperti kristal. Terlepas dari bagaimana api pemakan memancarkan kekuatan melahapnya, ia tidak dapat secara paksa mengekstraksi energi di dalam tubuh Yi kecil. Bang! Sambil memblokir kekuatan melahap api pemakan ketiadaan, tinju ketat Yi kecil terus meremukkan wajah manusia dan melebarkan mulutnya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kumpulan api merah muda akan menyerang wajahnya. Api hitam perlahan-lahan menjadi sedikit tersebar. Bajingan, kamu benar-benar berani melukaiku? Perasaan runtuh yang terpancar dari wajah manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanya benih api dari api pemakan ketiadaan sementara Yi kecil adalah roh api yang terbentuk dari perpaduan 6 jenis api surgawi, termasuk api teratai pemurni iblis. Lupakan benih api belaka. Bahkan jika wujud aslinya muncul, tidak akan mudah untuk mengalahkan Xiao Yan. Yawa! Kecerdasan Yi kecil saat ini sepertinya meningkat. Dia tidak hanya bisa memahami bahasa manusia, bahkan emosi di wajah kecilnya pun menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, keganasan melonjak ke wajah kecilnya setelah dia mendengar teriakan api pemakan ketiadaan. Tangannya meraih wajah besar manusia itu saat api merah muda yang menakutkan muncul dari telapak tangannya. Nyala api ini benar-benar menyelimuti api pemakan ketiadaan. Kamu berani menyempurnakanku? Anda mencari kematian. Tindakan Yi kecil menyebabkan kengerian muncul di wajah manusia. Mulutnya berteriak dengan suara tegas. Api pemakan ketiadaan belum pernah menemukan apapun yang dapat menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun, namun kemampuan misteriusnya, yang dibanggakannya, sama sekali tidak berguna kali ini. Ini buruk, aku kehilangan koneksi dengan benih api. Master Aula Jiwa, yang berdiri tidak jauh dari sana, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, hubungan antara dia dan benih api-api pemakan ketiadaan telah terputus. Api surgawi di tubuh bocah ini telah mengalami mutasi. Dia tidak takut dengan kekuatan melahap api pemakan ketiadaan. Saya benar-benar salah perhitungan kali ini. Mata kepala Aula Jiwa dengan cepat bersinar. Dia segera mengatupkan giginya, dan tubuhnya bergegas menuju penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanyalah benih api, itu adalah sesuatu yang sudah lama dia minta dari klan. Jika dia perlahan menyempurnakannya, tubuhnya juga akan memiliki kekuatan untuk melahapnya.
Meskipun kekuatan melahap ini tidak bisa dibandingkan dengan api pemakan ketiadaan, itu bisa dianggap sebagai pukulan mematikan ketika bertarung dengan orang lain. Selain itu, dia akan kesulitan menjelaskan kepada klan jika dia kehilangannya. Karenanya, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan menimpanya. Haha, ketua aula, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi, namun, kepala aula jiwa baru saja bergerak ketika sesosok muncul di depannya seperti bayangan. Sosok yang tersenyum itu milik Xiao Yan, yang telah mengawasi kepala suku. Ekspresi kepala aula jiwa berubah dingin ketika dia melihat Xiao Yan turun tangan dan menghalanginya. Dia tidak merasa terganggu dengan berkurangnya doukinya setelah dilahap oleh api pemakan ketiadaan tadi. Tubuhnya bergerak dan melepaskan serangannya yang paling tajam dan paling ganas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum karena serangan liar dan kejam dari kepala aula jiwa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kepala aula jiwa saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan sebelumnya. Dari kelihatannya, api pemakan ketiadaan telah menelan banyak doukinya sebelumnya. Kepala aula jiwa secara alami tidak lagi mampu menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan di keadaan bagian ini. Keduanya sekali lagi melancarkan serangan sengit sementara Yi kecil di langit melebarkan mulutnya dan mengeluarkan seteguk api merah muda. Nyala api ini mengalir ke kelompok api di depannya. Api pemakan ketiadaan, yang hanya mampu menahan tekanan dari api di sekitarnya, akhirnya tidak mampu menahan tekanan pada saat ini. Pekikan menyedihkan terdengar. Api hitam yang membentuk wajah manusia meledak. Mereka berubah menjadi ular api hitam yang secara acak masuk dan keluar dari kumpulan api merah muda seperti lalat tanpa kepala. Ini buruk. Ledakan api pemakan ketiadaan menyebabkan ekspresi wajah Hun Qianmo dan Pak Tua Hunmo berubah drastis. Keduanya bertukar pandang dan secara bersamaan bergegas maju. Mereka berencana melakukan intervensi untuk menyelamatkan api pemakan ketiadaan. Apakah kamu berencana melanggar peraturan? Ekspresi kelompok Yao Lao menjadi sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Baik Xiao Chen dan leluhur dari Menara Pil dengan cepat bergegas maju dan memblokir duo Hun Qianmo. Pada saat yang sama, ahli kelas Dou Sheng yang tersisa dari aliansi Istana Langit memindahkan dan menahan beberapa elit Dou Sheng dari aula jiwa. Dalam sekejap, gunung jatuh menjadi sangat tegang. Perkelahian yang kacau akan terjadi ketika ada tanda-tanda ketidaksepakatan. Hun Qianmo, aliansi Istana Langitku sama sekali tidak takut padamu jika aula jiwa menginginkan perang habis-habisan. Yao Lao berteriak dengan suara tegas. Hun Qianmo menyipitkan matanya. Dia perlahan menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Susunan pemain kedua kubu hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, aula jiwa pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan bahkan jika mereka bisa menang. Kerugian seperti itu adalah sesuatu yang coba dihindari oleh klan Hun. Apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin muncul di mata Pak Tua Hunmo saat dia bertanya dengan lembut. Hun Qianmo menatap tajam ke arah pemuda berpakaian hijau di depannya. Pria muda itu mempertahankan ekspresi tenang. Matanya yang lembut bagaikan danau yang tenang, tampak tak terduga. Hun Qianmo telah bertukar pukulan dengan pemuda itu sebelumnya dan secara alami memahami betapa menakutkannya iblis tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini. Dia tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan pihak lain bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Semuanya akan berlanjut apa adanya. Hun Qianmo menarik napas dalam-dalam sebelum menyatakannya dengan suara rendah dan dalam. Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera mundur agak jauh. Suasana yang sangat tegang ditekan dengan paksa. Bang! Tangan besar bayi kecil Yi menghantam kumpulan api saat kedua belah pihak mundur. Kelompok api itu mulai berputar dengan liar sebelum berubah menjadi badai api yang menghancurkan ular api hitam itu sepenuhnya. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menelan badai api itu ke dalam perutnya. Meskipun kekuatan melahap adalah energi misterius yang hanya dimiliki oleh api pemakan ketiadaan, api surgawi itu seperti binatang buas. Yang kuat melahap yang lemah. Karena berasal dari asal yang sama, nyala api yang lebih kuat seringkali memakan nyala api yang lebih lemah. Saat Xiao Yan ingin mendapatkan api hati gugur di masa lalu, ia mendambakan api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiao Yan. Api pemakan ketiadaan berada di peringkat kedua dalam peringkat api surgawi.
Jika ada yang membicarakannya, itu pasti sedikit lebih kuat daripada api teratai pemurni iblis. Namun, api pemakan saat ini hanyalah api benih. Sangat mudah bagi kecil untuk mengonsumsinya. Yi kecil mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap benih api. Ia langsung menepuk perutnya dengan ekspresi puas. Tubuhnya bergoyang dan kembali seukuran bunga teratai. Setelah itu, pandangannya beralih ke Xiao Yan, yang sedang bertarung dengan kepala aula jiwa. Baru setelah itu dia melayang ke suatu tempat agak jauh dari medan perang di depan banyak pasang mata. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan banyak teratai api yang berputar perlahan mulai berguling-guling di sekujur tubuhnya. Kepala aula jiwa, yang terjerat dengan Xiao Yan, melihat sekilas teratai ini melalui penglihatan sekelilingnya. Hatinya sangat terkejut hingga bergetar. Sebelum dia bisa mundur, tangan kecil yang berdaging menunjuk. Yiwa, pukul. Wah! Suara Yi kecil baru saja muncul ketika lebih dari 10 teratai api membentuk garis yang dengan cepat melesat ke langit dan meledak dengan liar di kepala aula jiwa. 10 teratai api terus-menerus meledak di langit. Gelombang api yang mengerikan menyapu dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli, yang awalnya mundur jauh, sekali lagi mundur dengan tergesa-gesa. 10 teratai api mungkin hanya dibentuk oleh 2 api surgawi yang berbeda, namun menyebabkan efek domino setelah yang pertama meledak. Kekuatan mereka begitu kuat hingga menakutkan. Bahkan seseorang sekuat ketua aula jiwa pun diledakkan sampai dia mengeluarkan erangan teredam. Asap hijau terbentuk dengan menyedihkan di sekujur tubuhnya saat dia buru-buru ditarik kembali ke langit. Sosok yang melayang di langit ditarik mundur 10.000 kaki. Sosok itu, kepala aula jiwa, akhirnya dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Dia menelan darah segar yang mencapai tenggorokannya. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bayi api yang sederhana ini memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Aula jiwa master, kamu mungkin akan kalah dalam pertandingan ini. Saat kepala aula jiwa merasa terkejut dengan kekuatan bertarung Yi kecil yang kuat, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin kencang tanpa ampun menerpa lehernya. Dalam mimpimu. Serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala aula jiwa juga bereaksi dengan cepat. Dia secara naluriah membalikkan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin telapak tangan Xiao Yan. Sebuah suara yang dalam meledak pada titik kontak. Mayat keduanya terlempar ke belakang. Kamu masih sedikit kurang jika ingin membunuh ketua ini. Mata kepala aula jiwa suram saat dia menatap Xiao Yan saat dia terbang mundur. Dia berteriak dengan suara lantang. Anggaplah dirimu beruntung kali ini. Kepala suku ini secara pribadi akan membalas dendam lain kali. Mungkin, kamu tidak akan punya kesempatan. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan dan senyuman sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Kepala aula jiwa menjadi sedikit dingin setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh. Suhu tinggi melonjak. 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya saat mereka melesat dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan keras dengan tubuhnya di depan banyak mata terkejut dari orang-orang di seluruh pegunungan. Bagaimana ini mungkin? Hati kepala aula jiwa terkejut karena energi liar mengerikan yang bertabrakan dengan tubuhnya. Bab 1539 Serangan Membunuh. Badai api yang sangat besar melanda langit. Suhu yang mengerikan menyebabkan tanah yang semula lembab menjadi kering dan bahkan mulai retak. Selain beberapa elit Dou Sheng, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 kaki dari puncak jatuh. Master Aula Jiwa sebenarnya telah dikalahkan. Seluruh pegunungan menjadi sunyi senyap saat mereka menyaksikan badai api menyapu langit. Setelah diserang secara langsung oleh serangan yang begitu ganas, bahkan jika kepala Aula Jiwa dapat menyelamatkan nyawanya, kondisinya tidak akan baik. Sepertinya pemenangnya sudah ditentukan. Ekspresi serius muncul di mata banyak orang setelah mengalami pemikiran ini. Kepala Aula Jiwa telah lama menjadi pakar puncak terkenal di dataran tengah. Reputasinya yang kuat telah menyebabkan banyak faksi gemetar mendengar namanya, menjadikan Aula Jiwa sebagai penguasa wilayah tersebut. Namun sekarang, pakar ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di dataran tengah, telah dikalahkan oleh tangan salah satu generasi muda yang sedang naik daun.
Setelah pertempuran ini, nama Xiao Yan dan aliansi Istana Langit tidak diragukan lagi akan menjadi sangat mempesona di dataran tengah. Anak ini luar biasa. Posisi penguasa dataran tengah kemungkinan besar akan berubah. Para tetua agung dan ahli dari beberapa faksi merasakan pemikiran seperti itu terlintas di hati mereka. Mereka melihat sosok tertentu di langit dan kesungguhan serta rasa hormat tambahan terlihat di mata mereka. Yang kuat selamanya dihormati di dunia ini. Banyak ahli dari aliansi Istana Langit di Pegunungan Jatuh mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Mata mereka dipenuhi rasa bangga saat mereka menatap sosok ramping di langit. Alasan Xiao Yan bisa memiliki reputasi yang hebat di dalam aliansi Istana Langit adalah karena banyaknya pertempuran yang dia alami. Setelah pertempuran hari ini, statusnya sebagai pemimpin spiritual aliansi Istana Langit telah tersegel. Jika hasil pertarungan hari ini dikirim kembali ke Istana Langit, tidak ada yang tahu keributan seperti apa yang akan terjadi. Semua orang memahami arti pertempuran ini. Mulai hari ini, jika seseorang menentukan peringkat faksi di dataran tengah, satu rumah, ini akan berada di peringkat di atas, satu aula. Di masa depan, penguasa dataran tengah adalah aliansi Istana Langit. Dibandingkan dengan kegembiraan di sisi Istana Langit, aula jiwa benar-benar sunyi. Para ahli saling berhadapan. Mereka semua sedikit bingung. Belum lama ini, reputasi aula jiwa yang perkasa masih ada di dataran tengah. Ahli manapun yang mendengar nama ini akan menampakkan wajah yang diliputi ketakutan dan kengerian, namun dalam beberapa tahun yang singkat ini, sang master, yang memiliki reputasi yang pernah menyebabkan ekspresi seseorang berubah, telah merasakan pahitnya kekalahan untuk pertama kalinya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada klan. Pak Tua Hun mau mengungkapkan ekspresi tidak stabil. Tatapan mata di sekitarnya sangat mengganggu. Dia melemparkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Orang yang terakhir tertawa adalah pemenang sesungguhnya. Jika kami tidak memiliki kesabaran, klan Hun kami sudah lama menghilang dari dunia ini. Ekspresi Hun Qian Mo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tapi dia tetap acuh tak acuh. Dia dengan dingin menatap Pak Tua Hun Mo dan menegurnya. Mulut Pak Tua Hun Mo ternganga setelah mendengar omelan ini. Namun, dia dengan cepat menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang dia rasakan. Mata Hun Qian Mo gelap dan dingin. Tangan keriput di balik lengan bajunya terkepal erat. Kalian semua bisa bersukacita. Setelah rencana klan Hunku dimulai, aliansi Istana Langit akan dimusnahkan sepenuhnya hanya dengan jentikan jarinya. Banyak orang di bawah ini memiliki berbagai pemikiran yang melekat di hati mereka. Badai api di langit perlahan menyebar. Sosok hitam hangus keluar dari badai. Sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang tampak ganas. Bahkan samar-samar terlihat beberapa organ dalam yang berdenyut. Auranya sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Jelas sekali, dia menderita luka yang sangat serius. Kepala aula jiwa. Semua orang merasakan hatinya menegang saat melihat sosok itu. Penampilan menyedihkan ini secara alami adalah kepala aula jiwa, yang telah dipukuli dengan kejam. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan bertarung. Pada saat ini, beberapa ahli dari aula jiwa, yang telah menunggu keajaiban, merasa benar-benar putus asa. Xiao Yan, kepala suku ini tidak akan melupakan dendam ini. Kepala aula jiwa perlahan mendarat di tanah dengan lemah. Namun, dia berusaha membuka kedua matanya yang kabur. Suara serak dan lemah perlahan-lahan dikeluarkan sebelum dikirim ke telinga Xiao Yan. Dari langit, mata acuh tak acuh Xiao Yan menatap kepala aula jiwa, yang tiba-tiba mendarat. Kilatan dingin melintas di matanya. Masalah harus disingkirkan sampai ke akar-akarnya. Master balai jiwa ini mungkin tidak terluka parah. Tetapi dengan keterampilan klan Hun, dia mungkin hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan. Pada saat itu, dia mungkin bisa memerintahkan aula jiwa untuk menimbulkan masalah. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak suka lihat. Karena kamu telah dikalahkan, kamu harus meninggalkan hidupmu. Niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan. Dia bergerak dan turun menuju kepala aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak mata. Dari niat membunuhnya yang melonjak, jelas bahwa dia bermaksud untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya terjatuh. Xiao Yan, beraninya kamu.
Perubahan mendadak yang tidak terduga ini juga mengejutkan para anggota Aula Jiwa. Mereka tidak mengira Xiao Yan akan sekejam ini. Dia tidak hanya menang, dia juga berencana membunuh. Kamu harus membayar sebagian hutang darahmu kepada klan Xiaoku. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisannya. Tubuhnya melintas dan muncul di atas kepala-kepala Aula Jiwa. Telapak tangannya dengan keras menghantam bagian atas kepala-kepala suku. Dari penampakan angin telapak tangannya yang tajam, kepala-kepala suku pasti akan terbelah seperti semangka jika dipukul. Mata kepala Aula Jiwa yang terluka parah, yang lumpuh, mengungkapkan kengerian saat menghadapi kematian setelah melihat angin tapak jatuh dari atas kepalanya. Xiao Yan, kamu sedang mencari kematian. Teriakan marah seperti guntur tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiao Yan tepat saat telapak tangannya hendak mengenai kepala-kepala Aula Jiwa. Ruang di sekitar tubuh Xiao Yan menjadi terdistorsi. Hun Qian muncul dengan ekspresi muram. Tinjunya yang keriput terkepal saat menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, dia bermaksud memaksa Xiao Yan menghentikan serangannya. Kilatan dingin melintas di Xiao Yan ketika Hun Qian Mo. Angin telapak tangannya tidak melemah. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan Yi kecil muncul di bahunya. Yi kecil melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tangan Hun Qian Mo. Bang! Gelombang api panas dengan cepat menyebar dari ledakan tersebut. Namun, tinju keriput itu menembus gelombang api dan menghantam dada Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan mengeluarkan seteguk darah segar setelah menderita luka serius. Pukulan Hun Qian Mo mengandung keinginan untuk membunuh. Untungnya, ada teratai api yang menghalanginya. Makanya, itu tidak berakibat fatal meski melukai Xiao Yan. Terlebih lagi, telapak tangan Xiao Yan masih berhasil menghantam kepala Aula Jiwa dengan kejam ketika pukulan Hun Qian Mo mendarat di tubuhnya. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mengandung kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kepala-kepala Aula Jiwa diledakkan menjadi kabut berdarah. Terlebih lagi, kekuatan yang tersisa berkeliaran dengan liar di sekujur tubuhnya dan membuatnya kacau balau. Xiao Yan tidak terus mengamati tubuh itu setelah berhasil menyerang sasarannya. Dia menelan darah di mulutnya dan segera mundur. Bajingan! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika Hun Qian Mo menemukan bahwa kepala tubuh Aula Jiwa telah diledakkan ke dalam kekacauan total. Matanya menjadi merah. Raungan penuh dengan niat membunuh bergema di langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Tangannya menjangkau ke kejauhan dan ruang tempat Xiao Yan terbang runtuh, menyegel Xiao Yan dalam prosesnya. Mati! Tubuh Hun Qian Mo bersinar setelah menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi keganasan saat dia muncul di depan Xiao Yan. Mata Xiao Yan tampak seram saat menatap ke arah Hun Qian Mo. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan teratai api pembasmi mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya. Hun Qian Mo, kematian dan cedera tidak bisa dihindari selama pertempuran. Anda tidak boleh melanggar aturan. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiao Yan tepat saat Xiao Yan hendak melepaskan teratai api pemusnahan pada iblis tua ini. Sebuah suara tenang mengikuti. Itu adalah nenek moyang Menara Pil. Hantu tua, apakah kamu benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hunku? Mata Hun Qian Mo tajam saat dia menatap leluhur Menara Pil sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Hun Qian Mo, tidak ada gunanya mengancamku, leluhur Menara Pil hanya tersenyum sebelum memberikan balasan setelah mendengar ancaman Hun Qian Mo. Wajah keriput Hun Qian Mo bergerak-gerak. Dia sadar bahwa mustahil baginya untuk membunuh Xiao Yan hari ini karena leluhur dari Menara Pil menghalanginya. Matanya dengan muram menatap Xiao Yan. Suara seraknya dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Yan, tidak mudah membunuh anggota klan Hunku. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada nasib Xiao Xuan di masa depan. Terima kasih sudah memberitahuku. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari anggota klan Hun. Lain kali kita bertarung, aliansi Istana Langitmu akan musnah. Hun Qian melemparkan lengan bajunya. Dia memberikan senyuman dingin yang pekat sebelum berbalik dan bergegas kembali menuju tubuh kepala Aula Jiwa yang meledak.
Kabut hitam melonjak dari tangannya, dan dia menyerap jiwa kepala suku yang hancur itu ke dalam kabut. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan ekspresi gelap dan serius. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari aula jiwa hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan sedih. Sayangnya, saya tidak dapat sepenuhnya membakar jiwa kepala aula jiwa, Xiao Yan menyeringai saat anggota aula jiwa pergi. Dia merasa agak menyesal. Orang tua itu berhasil mengumpulkan sisa jiwa dari kepala aula jiwa. Mengingat kemampuan klan Hun, ada kemungkinan dia bisa dihidupkan kembali. Kamu terlalu serakah, klan Hun tidak semudah yang kamu bayangkan. Nenek moyang menara pil berbalik. Dia menatap Xiao Yan sebelum dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut tertawa. Saya tidak pernah percaya bahwa ada orang yang bisa berurusan dengan aula jiwa di masa lalu. Namun, aku mulai sedikit mempercayainya sekarang. Keturunan klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang tidak dapat diselesaikan oleh Xiao Xuan saat itu. Bab 1540 Manik Hitam. Pertempuran Gunung Jatuh, yang telah mengguncang seluruh dataran tengah, akhirnya berakhir dengan kekalahan kepala aula jiwa, membuat banyak orang merasa perasaan yang belum pernah mereka saksikan terisi. Hasil akhirnya melebihi ekspektasi banyak orang. Aula Jiwa, sebuah faksi yang telah berdiri sebagai penguasa dataran tengah selama ratusan tahun, akhirnya bertemu dengan faksi kuat yang dapat menahan mereka setelah bertindak tanpa rasa takut dan sombong dalam waktu yang lama. Aliansi Istana Langit, sebuah aliansi yang terdiri dari beberapa faksi besar, yang tidak dihormati oleh generasi tua, mulai meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan setelah beberapa tahun integrasi. Selain itu, banyaknya ahli yang berkumpul di aliansi juga menyebabkan beberapa faksi lama merasa malu. Seorang ahli kelas Dou Sheng adalah leluhur yang menjaga sekte tersebut, tetapi aliansi Istana Langit ini memiliki total 10 orang. Jumlah ini membuat semua orang memahami bahwa aliansi Istana Langit tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hingga hari ini. Hal ini menjadi sangat jelas ketika para elit Dou Sheng ini dipimpin oleh seorang ahli yang telah mengalahkan Dou Sheng bintang 5, kepala aula jiwa. Kejutannya tidak ada bandingannya. Setelah pertempuran ini, semua orang memahami bahwa reputasi aliansi Istana Langit akan menyebar ke setiap sudut dataran tengah. Pertarungan besar pasti akan dijalani oleh banyak orang dengan cara yang terhormat. Perubahan posisi penguasa mengguncang dataran tengah. Hasil dari pertempuran Gunung Jatuh telah menimbulkan tingkat keterkejutan dan kegembiraan yang mengejutkan setelah dikirim kembali ke aliansi Istana Surga. Selama waktu setengah bulan ini, seluruh aliansi menjadi sangat bersemangat. Mulai sekarang dan seterusnya, aliansi Istana Langit akan memiliki reputasi yang tak tertandingi di dataran tengah. Semua anggota aliansi, termasuk anggota terpencil, akan dapat menunjukkan dada mereka dengan bangga ketika berinteraksi dengan orang lain karena seragam di dada mereka menampilkan lencana yang memberitahu semua orang bahwa mereka adalah bagian dari aliansi. Kemuliaan aliansi juga merupakan kemuliaan mereka. Sementara seluruh aliansi Istana Langit bergembira, tidak ada yang melupakan orang yang telah memberi mereka kemenangan ini. Pertempuran yang mengguncang bumi itu diulangi dari individu ke individu dan dianggap sebagai pertempuran paling luar biasa di antara pertempuran yang luar biasa. Xiao Yan digambarkan sebagai makhluk ilahi. Rumor ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tersenyum kaget. Namun, rumor ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Istana Langit memperlakukannya seperti dewa yang tidak boleh mereka sakiti. Ini adalah rasa hormat yang buta. Itu adalah iman orang-orang beriman. Begitu reputasi seseorang terakumulasi sampai batas tertentu, reputasi itu akan muncul secara diam-diam di dalam hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi ini terhadap Xiao Yan meningkat pesat. Yao Lao dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini, namun mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena kepercayaan seperti itu akan meningkatkan persatuan mereka. Selain itu, satu-satunya orang di aliansi Istana Langit yang memiliki kemampuan untuk menanamkan kepercayaan diri seperti itu adalah Xiao Yan. Kegembiraan liar dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun kegembiraan anggota biasa sedikit gila, eselon atas aliansi tetap tenang. Kemenangan tipis melawan aula jiwa ini membawa manfaat yang tak terukur bagi aliansi.
Namun, berada di titik puncak ini juga berarti mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan skema tersembunyi. Di masa lalu, Aula Jiwa sangat kuat. Di bawah pencegahan keganasannya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Namun, aliansi Istana Langit telah berkembang terlalu cepat. Ia hanya didirikan dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa faksi lama di dataran tengah berkomplot melawannya dengan niat buruk. Bagaimanapun, aliansi Istana Langit dan Aula Jiwa pada dasarnya berbeda. Aula Jiwa sangat kejam dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka sepenuhnya mengabaikan semua faksi lainnya. Jika mereka tidak mendapat dukungan rahasia dari klan Hun, perlawanan akan terbentuk karena tindakan mereka. Sekarang, aliansi Istana Langit telah melangkah maju dan menjadi penguasa baru. Tentu saja, ia tidak akan bisa mengadopsi pendekatan yang sama seperti Aula Jiwa. Bagaimanapun, mereka tidak didukung oleh keberadaan seperti klan Hun. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran besar berakhir, eselon atas mengeluarkan perintah untuk melarang keras setiap anggota bertindak arogan dan angkuh terhadap orang lain. Segala tindakan mereka harus tetap seperti biasa. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari aliansi. Di bawah tekanan hukuman yang keras ini, aliansi Istana Langit tampak sangat tenang dari sudut pandang orang lain setelah memperoleh kemenangan besar. Hampir tidak ada masalah yang dapat merusak aliansi yang menyebar, menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Mereka menjunjung tinggi aliansi tersebut. Meskipun aliansi Istana Langit telah melampaui Aula Jiwa masih ada. Apalagi Anda tidak mengalami kerugian yang besar. Mereka memandang aliansi tersebut dengan niat buruk dan menunggu hingga aliansi tersebut melakukan kesalahan sebelum menyerang lagi. Sementara aliansi Istana Langit terus berkembang, semakin banyak faksi di dataran tengah yang membenci Aula Jiwa mulai bergabung. Orang-orang ini pernah takut dengan Aula Jiwa di masa lalu. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menekan kebencian mereka. Kini setelah aliansi Istana Langit ini muncul entah dari mana dan telah melampaui Aula Jiwa, wajar saja jika orang-orang ini berkerumun dan bergabung dengan mereka. Aliansi tidak hanya secara acak menyerap sejumlah besar anggota. Mereka menjalani proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian dibuat hanya bagi mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya, sehingga memungkinkan mereka untuk diserap ke dalam aliansi batin. Penyerapan yang teratur ini menyebabkan kekuatan aliansi Istana Langit yang perkasa melonjak sekali lagi. Sebuah aliran mengalir melalui hutan di bagian terdalam alam bintang. Segera berubah menjadi air terjun perak yang jatuh dengan cepat, mendarat di danau jernih di bawahnya. Sesosok manusia sedang duduk di permukaan air di tengah danau. Dia tidak bergerak. Riak-riak yang berfluktuasi dan menyebar di dalam air otomatis menghilang ketika berada 10 meter darinya, seperti ada aura yang sangat tenang di sekelilingnya yang membuatnya tampak aneh. Keheningan ini berlanjut sekitar setengah hari sebelum sosok manusia itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Api samar bersinar di matanya yang hitam pekat. Dia menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sambil melirik telapak tangannya. Ada manik hitam yang tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna maniknya hitam pekat. Sekilas tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia itu secara alami adalah Xiao Yan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Pegunungan Jatuh. Selama 3 bulan ini, aliansi Istana Langit tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan yang berulang dan drastis terus terjadi, namun Xiao Yan tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak terlalu pandai dalam mengelola faksi. Memaksa dirinya untuk terlibat hanya akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Yao Lao juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia mengizinkan Xiao Yan berlatih sendirian dan tidak mengganggunya. Xiao Yan menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam pelatihan. Xiao rukun dengan dokter peri kecil dan King Lin. Oleh karena itu, dia tidak terlalu menempel di samping Xiao Yan. Selain itu, ada juga Xiao Chen yang kuno dan ketat yang terus-menerus memantau pelatihannya, sehingga ia mendapatkan waktu luang paling banyak setelah pertempuran besar. Pelatihan 3 bulan ini benar-benar meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, ia telah stabil sebagai Dou Sheng bintang 5.
Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian Semu, penyerapan energi selama 3 bulan hanyalah setetes air di lautan bagi Xiao Yan. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang ke kelas Dou Sheng kecuali ada keadaan khusus. Meskipun pelatihan 3 bulan ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk meningkatkan levelnya, dia masih berhasil memperoleh keuntungan yang luar biasa. Keuntungan ini datang ketika Yi kecil menelan benih api-api pemakan ketiadaan. Api pemakan ketiadaan dikatakan mampu melahap apapun. Ia bahkan bisa menelan energi dan dou qi dan sangat sombong. Kekuatan melahapnya yang aneh akan membuat seseorang merasa iri. Terlebih lagi, hal yang membuat hati seseorang benar-benar tertarik padanya adalah selama seseorang bisa memurnikan benih api dari api pemakan ketiadaan, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak sebanding dengan api pemakan ketiadaan, namun sangat berguna untuk latihan. Oleh karena itu, Xiao Yan menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kekuatan melahap itu. Pengamatan Xiao Yan tidak melebihi ekspektasinya. Manik berwarna hitam berangsur-angsur terbentuk di dalam tubuh Xiao Yan setelah Yi kecil menelan benih api-api pemakan ketiadaan karena keduanya adalah api surgawi. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan melahap, yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang, di dalam manik ini. Xiao Yan bersukacita setelah mendapatkan manik hitam ini, yang berisi kekuatan melahap itu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, dia pasti bisa berlatih lebih efektif, tapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum dia menemukan sesuatu yang menakutkan. Jika manik ini diletakkan di tubuhnya, secara bertahap akan menelan dou qi di dalam tubuhnya. Selain itu, Xiao Yan bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan dou qi-nya. Xiao Yan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni, dan kotoran dalam energi ini berkumpul karena kekuatan melahap. Sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini bahkan ketika dia menggunakan api surgawinya. Ia tidak dapat menyerap energi yang telah dimakan. Benda sialan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Benda ini bukan hanya tidak berguna, tapi juga berbahaya. Dari kelihatannya kekuatan melahap ini, orang biasa tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia melirik manik hitam itu sebelum membalikkan tangannya. Dia baru saja hendak menyimpannya di cincin penyimpanannya ketika api merah muda keluar dari tangannya. Yi kecil muncul. Tangannya yang lembek melingkari manik-manik itu saat hasrat memenuhi wajah kecilnya. Hah! Xiao Yan kaget saat melihat Yi kecil muncul. Bab 1541 Ketertiban. Yiwa, berikan padaku. Yi kecil memeluk manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya. Sepertinya air liur akan keluar dari mulutnya. Dia sudah merindukan ini sejak awal. Namun, Xiao Yan telah mempelajarinya, dan dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia segera muncul saat melihat Xiao Yan akhirnya berencana untuk menyerah. Xiao Yan kaget setelah melihat Yi kecil muncul. Kecerdasan Yi kecil tumbuh. Dia bahkan bisa menggunakan suaranya yang lembut untuk mengucapkan beberapa patah kata, tapi ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengarnya secara aktif meminta sesuatu. Tidak ada gunanya menyimpan benda ini, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan menjawab. Meskipun manik ini mengandung kekuatan melahap, namun tidak memisahkan antara musuh dan sekutu. Lebih penting lagi, benda ini melahap kekuatan hidup seseorang. Siapapun yang menempatkannya di tubuh seseorang kemungkinan besar akan menjadi tua dan lemah. Yi kecil menggelengkan kepala kecilnya. Api merah muda melonjak dari tubuhnya dan melilit manik hitam itu. Setelah itu, dia dengan paksa menggabungkan manik ini dengan tubuhnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah melihat tindakan cemas Yi kecil, tapi dia tidak menghentikannya. Meskipun Yi kecil hanyalah roh api, dia memiliki indera yang sangat tajam ketika menghadapi bahaya. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Manik itu dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Yi kecil saat Xiao Yan memperhatikannya. Saat manik itu hendak menghilang, seutas api hitam yang sangat samar tiba-tiba keluar dari tubuh Yi kecil. Setelah itu, dia dengan cepat menuju ke kepalanya. Xiao Yan dan Yi kecil berbagi hubungan mental. Dengan demikian, Xiao Yan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga.
Ekspresinya dengan cepat berubah. Yi kecil tidak panik karena perubahan mendadak ini. Garis yang terbuat dari api merah muda dengan cepat terbentuk. Garis-garis ini berubah menjadi jaring api yang menahan api hitam. Setelah itu, jaring yang terbuat dari api dengan cepat menyusut, dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam menjadi titik cahaya hitam yang besar. Akhirnya, nyala api itu padam dan menggabungkan titik cahaya hitam ke dalam tubuh Yi kecil. Ci! Segel api teratai bunga merah muda di dahi kecil secara bertahap menunjukkan garis-garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini menyatu dengan tubuh Yi kecil. Sekilas memang terlihat agak misterius. Yawa! Setelah sepenuhnya menelan titik cahaya hitam, Yi kecil tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di depannya. Riak tak terlihat dengan cepat terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, energinya telah berubah menjadi kristal bintik 5 warna. Kristal ini ditelan oleh Yi kecil. Xiao Yan tercengang saat melihat pemandangan ini. Setelah kristal energi tidak murni memasuki tubuh Yi kecil, kristal itu dengan cepat terpisah menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa alasan. Ini. Wajah Xiao Yan tercengang. Beberapa saat kemudian sebelum sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Dia mulai menyempurnakan energi murni itu dan mengubahnya menjadi douki yang kemudian dia gabungkan ke dalam tubuhnya. Energi ini adalah sesuatu yang akhirnya diberikan oleh makhluk kecil ini kepadaku. Mata Xiao yang terasa panas saat dia menatap Yi kecil di depannya. Energi yang diberikan kepadanya berasal dari kristal tidak murni yang baru saja ditelan oleh anak kecil ini. Kristal energi ini, yang tidak mampu diserap oleh Xiao Yan, telah berubah menjadi energi murni setelah melewati tubuh Yi kecil. Sebagian dari energi ini kemudian diumpankan kembali kepadanya. Yi kecil dengan bangga mengayunkan kepala kecilnya. Setelah menyerap kristal energi, api merah muda di tubuhnya tampak menjadi sedikit lebih terang. Selain itu, Xiao Yan samar-samar bisa mendeteksi bahwa Yi kecil saat ini tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hal kecil ini, bisakah benar-benar berlatih? Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah pemikiran ini terbentuk di dalam hatinya. Kekuatan melahap itu memungkinkan Yi kecil menyerap energi dari lingkungan sekitar untuk memperkuat dirinya seperti manusia. Jika ini benar-benar terjadi, Yi kecil akan tumbuh semakin kuat di masa depan. Xiao Yan, yang terhubung secara mental dengan Yi kecil, akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri juga. Dengan cara ini, tampaknya Xiao Yan telah memperoleh tenaga kerja gratis tambahan. Apalagi pekerjanya tidak tahu bagaimana cara mengeluh atau merasa lelah. Sepertinya aku secara tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus. Xiao Yan mengelus dagunya. Dia sama sekali tidak tahu cara memurnikan benih api dari api pemakan ketiadaan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba memperbaikinya secara acak. Namun, beruntunglah Yi kecil memiliki konstitusi yang aneh. Dengan menjadi api surgawi, dia bisa menerima kemampuan unik yang awalnya dimiliki oleh api pemakan ketiadaan. Haha, sepertinya kamu berhasil membuat sesuatu yang aneh selama pelatihan ini. Tawa lama yang familiar tiba-tiba muncul saat Xiao Yan bersukacita atas hasil latihannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao mendarat dari langit. Kedua kakinya berjalan melintasi permukaan danau. Xiao Yan menyeringai dan bertanya. Apakah ada masalah dalam aliansi? Apakah ada aktivitas dari aula jiwa? Ya, semuanya baik-baik saja. Sedangkan untuk aula jiwa, beberapa aula cabang, kami temukan, telah bergeser berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini. Mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Yao Lao mengelus jenggotnya dan tertawa. Menggeser? Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar berita ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa tindakan aula jiwa baru-baru ini agak tidak biasa. Mengingat karakter mereka, mereka tidak dapat menanggung rasa malu karena menderita kekalahan sebesar itu di tangan aliansi Istana Langit. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Yao Lao juga tersenyum setelah melihat ekspresi wajah Xiao Yan. Dia dengan cepat menghela nafas. Saya telah menyebutkan bahwa aula jiwa sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun.
Meskipun saya tidak tahu apa rencana mereka, sepertinya bukan kabar baik bagi kami jika aula jiwa diizinkan untuk menyelesaikannya. Xiao Yan mengangguk. Kekalahan aula jiwa telah menyebabkan kehilangan muka yang besar. Selain itu, klan Hun tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Hal ini membuat sulit bagi seseorang untuk mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukan klan misterius ini. Saya akan mengirimkan beberapa mata-mata untuk menyelidiki masalah ini secara spesifik. Semoga kami dapat memperoleh informasi. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya terasa tertekan. Meski kekuatannya telah mencapai bintang kelima kelas Do Usheng, ia masih belum mampu menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Dia tidak pernah berpikir untuk menerobos masuk ke dalam klan Hun dengan paksa. Itu bukan karena dia takut, melainkan karena klan Xiao saat ini tidak sanggup menanggungnya jika mengalami kecelakaan. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya dan menghidupkan kembali klan Xiao. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu kecuali dia benar-benar yakin. Do Usheng bintang 5, masih belum cukup, mata Xiao Yan berbinar. Dia tidak perlu lagi takut pada aula jiwa dengan kekuatannya, tapi aula jiwa hanyalah faksi eksternal dari klan Hun. Musuh sejatinya adalah makhluk paling misterius dan terhebat di benua Douki, klan Hun. Do Usheng bintang 5 dianggap ahli puncak di tempat lain. Namun, jika seseorang ingin melawan klan Hun, itu masih belum cukup. Saat itu, Xiao Xuan memiliki kekuatan bintang 9 Do Usheng, namun dia tetap mati di tangan klan Hun. Do Usheng bintang 5 saja tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah memikirkan hal itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia sudah mendapatkan api teratai pemurni iblis. Api pemakan ketiadaan peringkat kedua telah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi. Xiao Yan tertawa getir. Itu bahkan tidak bisa dijelaskan secara memadai dengan kata, objek ilahi. Seseorang akan melamun jika berpikir untuk mendapatkannya. Saya khawatir saya akan melupakan lebih banyak api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Cahaya spiritual tiba-tiba muncul di hatinya. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Batu giok kuno ditutupi dengan garis-garis misterius. Di tengah batu giok kuno ada titik cahaya kecil yang terlihat sebagian. Itu adalah jejak spiritual ayahnya. Giok ini secara alami adalah giok dewa kuno Tousheh yang ingin diperoleh klan Gu dan Hun. Yao Lao di sampingnya juga sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan giok dewa kuno Tousheh. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan menggosok batu giok kuno itu. Jarinya perlahan mengusap titik terang itu. Perasaan menyesal muncul di hatinya. Meski berjenis kelamin laki-laki, ia hanya bisa menyaksikan ayahnya menderita di tangan klan Hun. Ini adalah tindakan tidak berbakti. Ayah, Yan Er tidak pernah melupakanmu. Begitu aku punya kekuatan untuk pergi ke klan Hun, aku pasti akan menyelamatkanmu secepat mungkin. Gigi Xiao Yan menggigit bibir bawahnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang berputar-putar di hatinya. Giok Dewa Kuno Tousheh berhubungan dengan rumah Dewa Kuno Tousheh. Namun batu giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas mustahil bagi saya untuk mengumpulkan semuanya. Mata Xiao Yan berbinar. Sebuah gambaran tiba-tiba terlintas di benaknya. Itu adalah dunia magma. Xiao Yan pernah bertemu Tian Huo Zunshe di tempat itu. Dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Xiao Yan merasakan aktivitas tidak biasa datang dari Dewa Giok Kuno Tousheh di tempat itu. Sekarang dia memikirkannya, itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma terdapat makhluk magma aneh yang sepertinya sedang menjaga sesuatu. Dunia magma di bawah Akademi Dalam, mungkin aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan menyelidikinya. Yao Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan lembut terbatuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Dia berkata, ini adalah pesan dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Ini adalah untuk Anda. Lihatlah. Yao Ming. Xiao Yan terkejut mendengar informasi ini.
Dia menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak yakin. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Sederet kata merah segera muncul di hadapannya. Phoenix Iblis telah menyerang. Ada aktivitas tidak biasa yang datang dari 9 musim semi tenang. Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya suram. Aura mengerikannya bahkan menyebabkan air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Cailin. Bersambung ke episode 276. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.